Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Laki-laki ini mungkin tidak pernah hadir di majelis Rasulullah, atau mungkin hadir tapi tidak berani mempertanyakan sesuatu di hadapan Rasulullah, karena Rasulullah memang memancarkan cahaya kewibawaan yang luar biasa, sehingga hanya para sahabat-sahabat utama yang berani untuk matur kepada beliau. Atau mungkin laki-laki ini sangat tahu bahwa Mu'ad bin Jabal adalah seorang sahabat yang sangat paham dan sangat dekat dengan Rasulullah, karena beliau adalah termasuk orang yang ikut Bai'ah Aqabah kedua dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Sehingga bisa jadi menurut pandangan laki-laki ini, beliau mendapatkan informasi yang sangat penting, mendapatkan hadis yang jarang didengar oleh orang lain. Maka laki-laki ini bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, berikanlah satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendapatkan pertanyaan itu, Mu'ad bin Jabal menangis keras. Begitu kerasnya laki-laki ini menduga Mu'ad tidak akan berhenti dari tangisnya. Kemudian setelah sedikit reda menangisnya, Mu'ad menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ya Mu'ad, sesungguhnya aku ingin habarkan kepada kamu tentang satu hal. Jika kamu menghafal dan memeliharanya, maka akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah kelak. Tapi jika kamu menyia-nyiakannya dan tidak menjaganya, maka terputus hujahmu di sisi Allah kelak pada hari kiamat.' Ya Mu'ad," kata Rasulullah, "Allah mencipta 7 malaikat sebelum mencipta langit dan bumi, dan menjadikan pada setiap langit yang 7 malaikat penjaga. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, moga-moga vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu, sehingga dengan tambahan pengetahuan ini kita juga bisa menambah
amal kebaikan kita. Para santri, ada malaikat hafallah yang sehari-hari mencatat amal perbuatan kita dari pagi hingga sore. Satu ketika malaikat hafallah ini membawa amal seorang hamba. Amal ini bercahaya seperti cahayanya matahari. Kemudian dibawa ke langit dunia. Malaikat memujinya tentang amal itu. Tapi malaikat di langit pertama justru berkata kepada malaikat hafadhah, pukulkan amal ini ke wajah pelakunya, karena orang ini suka ghibah, membicarakan aib orang lain. Para santri, kata malaikat penjaga langit pertama, aku diperintahkan untuk tidak bisa melewati aku, orang yang beramal tapi memiliki perbuatan ghibah. Kali yang lain, malaikat hafadhah membawa amal soleh dari amal seorang hamba. Malaikat memujinya. Kemudian langit pertama bisa dilewati. Kemudian sampai langit yang kedua. Ketika sampai kepada langit yang kedua dan menunjukkan amal itu, penjaga langit yang kedua berkata, berhenti. Pukulkan amal ini ke wajah pelakunya, karena orang ini melakukan amal baik sekedar untuk mendapatkan dunia, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak menerima dan melewati diriku amal yang seperti ini. Para santri, kali lain malaikat hafadhah membawa amal seorang hamba. Amal ini luar biasa, cemerlang, bercahaya, buah dari amal sedekahnya, sholatnya, puasanya. Malaikat hafadhah sangat kagum. Langit pertama bisa dilewati, langit kedua bisa dilewati. Kemudian malaikat penjaga langit yang ketiga justru berkata, berhenti. Amal ini adalah amal yang dilakukan oleh orang yang takabur. Mereka sombong. Maka pukulkan amal ini ke wajah pelakunya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menolak amal yang dilakukan dengan kesombongan. Kemudian kali lain malaikat hafallah membawa amal seorang hamba. Amal ini luar biasa terangnya, seperti bintang yang cemerlang dan berbunyi, berdenging, buah dari tasbih, salat, puasa, haji dan umrohnya, sehingga
bisa melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan masuk di penjaga langit keempat. Para santri, penjaga langit yang keempat menolak amal itu. Ambil amal ibu, pukulkan wajah pelakunya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menolak amal dari orang yang ujub, yang membanggakan diri sendiri. Para santri, sekali lain malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba dan bisa sampai langit yang kelima. Amal ini luar biasa, seperti pengantin yang diiringi sehingga tampak kegembiraan yang luar biasa. Tapi malaikat penjaga langit kelima justru bilang, berhenti dan pukulkan amal ini ke wajah pelakunya. Amal ini letakkan di pundaknya, karena orang ini beramal dan banyak melakukan hasud. Ia tidak suka orang belajar dan beramal yang menyamai dirinya. Dan aku diperintahkan untuk menolak amal orang yang seperti ini. Kali lain malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba. Amal ini terang seperti terangnya bulan, buah dari sholat, zakat, haji dan umrohnya, juga jihad, puasa dan lain-lainnya. Sampai langit yang keenam. Malaikat langit yang keenam berkata, stop, kamu tidak boleh naik selanjutnya. Sini, bawa sini amalnya. Pukulkan amal ini ke wajah pelakunya. Karena orang ini tidak memiliki rasa sayang sama sekali kepada orang lain dari hamba-hamba Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang ditimpa musibah, sakit, tapi orang ini justru gembira dengan penderitaan orang lain. Aku diperintahkan Allah untuk menolak amal seorang hamba yang memiliki perilaku seperti ini. Kali lain, malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba dari sholat, puasa, infaknya, jihadnya, dan perilaku waroknya, sehingga amal itu bersuara, berdengung, seperti dengungan suara lebah, dan terang seperti terangnya matahari. Dan bersama dengan amal itu ada 3.000 malaikat yang ikut mengantarkan, kagum dengan amal itu. Tapi setelah sampai langit yang ketujuh, penjaga langit yang ketujuh berkata, pukulkan amal ini ke wajah pelakunya, karena orang ini memiliki ilmu, belajar tentang ilmu,
diniatkan untuk selain Allah. Ia belajar di berbagai lembaga pendidikan, di berbagai tempat pengajian semata untuk mendapatkan derajat di sisi para fuqaha dan ingin agar dikenang di antara para ulama dan menjadi orang yang terkenal. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menolak amal dari orang-orang yang seperti ini. Para santri kali lain malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba karena salat, zakat, puasa, haji dan umrohnya, dan juga buah dari akhlak yang baik, sikap lebih banyak diam ketimbang berkata, dan ingatnya kepada Allah. Dan karena begitu baiknya amal itu, maka ada malaikat-malaikat yang mengiringkannya. Malaikat langit yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut mengiringkannya karena kagum dengan amal ini. Para santri, amal ini kemudian diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat 1-7, penjaga langit 1-7 ikut mengiringkannya dengan bangga mempersembahkan amal seorang hamba. Tapi apa firman Allah? Kalian malaikat hafadzah yang membawa amal hambaku, dan aku Allah lebih tahu, lebih dekat di hati hambaku. Aku tahu apa yang ada di dalam hatinya, dan aku tahu bahwa amal itu memang baik kelihatannya, tapi sebenarnya di sudut hatinya ada tujuan lain selain aku. Subhanallah. Maka baginya laknatku, bahkan juga laknatnya malaikat, juga bahkan laknatnya penghuni langit yang ketujuh. Para santri mendengar itu, Mu'adz bin Jabal menangis dengan suara yang keras. Kemudian Mu'adz bin Jabal dengan tersendat-sendat matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasul agar kami bisa ikhlas dan selamat dari ketidakikhlasan hati. Malaikat pun tidak mengetahui cacat sebuah amal, bahkan dengan bangganya mengiringkan amal itu kepada Allah. Tapi sesampainya di sana masih juga ditolak. Bagaimana ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ikuti aku walaupun di dalam amalmu ada kekurangan ya Mu'adz. Jagalah lisanmu dari membicarakan aib orang lain, khususnya orang-orang yang hafal Quran. Dosamu tanggung sendiri, jangan bebankan dosamu kepada orang lain. Jangan merobek hati orang lain. Jangan
mencela mereka. Jangan menganggap dirimu lebih tinggi ketimbang orang lain. Juga jangan masukkan kebutuhan kepentingan duniamu untuk amal akhirat. Jangan berlaku riya. Jangan takabur di dalam pergaulanmu. Juga jangan saling berbisik kemudian membuat teman dudukmu menjadi tersinggung. Juga Mu'ad, jangan kamu merasa agung di hadapan orang lain walaupun kamu adalah sahabat istimewa, sahabat yang termasuk sabiqunal awwalun. Para santri, kemudian Mu'ad bin Jabal matur kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul, siapa yang kuat melakukan seperti itu dan siapa yang akan bisa selamat dari situasi yang demikian sulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah memudahkan, maka orang itu juga akan menjadi mudah. Tapi Mu'ad, ada satu hal yang cukup bagi kamu, adalah hendaknya kamu mencintai manusia sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Dan kamu jangan pernah melakukan sesuatu kepada orang lain yang sesuatu itu tidak suka terjadi pada diri kalian. Kalau itu kamu lakukan, maka qad salimta, insya Allah kamu selamat. Para santri, peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk tahu, yang pertama, amal itu memang harus dilakukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita menjadi tahu bahwa untuk ikhlas itu sangat sulit, sehingga malaikat pun yang memiliki cara pandang, pengetahuan yang sangat teliti, itu bisa menganggap amal itu amal baik. Bahkan dengan bangganya menyampaikan kepada Allah, ternyata di hadapan Allah masih juga ditolak. Oleh karena itu yang ketiga, jangan pernah mengandalkan amal, apalagi sombong dengan apa yang kita lakukan. Nasihat Rasulullah ini menjadi kegembiraan setelah kita mendengar cerita tadi. Kita cukup bingung, cukup takut, tapi apa yang disampaikan Rasulullah menimbulkan kegembiraan bagi kita. Kita ikuti Rasulullah sekuat kemampuan kita. Kalaupun ada kekurangan, kata Rasul, beliau akan memberikan syafaat, karena beliau memang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan yang kedua, kebaikan kita dengan sesama
pergaulan yang baik dengan sesama ini juga menjadi solusi untuk menutup kekurangan ikhlas kita. Dan di antara pergaulan itu, kata Rasulullah, ada sebuah konsep yang singkat tapi bermakna sangat dalam, bahwa kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dan jangan pernah lakukan sesuatu kepada orang lain kalau sesuatu itu tidak kita sukai. Moga-moga ini menjadi pelajaran untuk kita agar kita selamat dalam beramal dan kita bisa mempersembahkan sesuatu di hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.